Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kelakuan aneh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dan juga muridnya kepada Wahabi. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki adalah seorang profesor di bidang ilmu hadis dan juga salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab Imam Malik di tengah-tengah dominasi Wahabi di kota Mekah. Beliau memiliki banyak murid yang kebanyakannya itu berasal dari Indonesia, Asia Tenggara, dan juga Afrika. Mereka semua rutin menghadiri majelis pengajian Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki selepas salat maghrib di rumah beliau. Dan semua murid yang menimba ilmu di sana sepenuhnya dibiayai sendiri oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang didominasi oleh paham Wahabi sangatlah berat bagi beliau. Hingga puncaknya tepatnya di awal tahun 80-an, beliau terpaksa menghentikan aktivitas mengajarnya di Universitas Ummul Qura dan juga di Masjidil Haram. Semua itu disebabkan karena larangan penguasa Saudi yang saat itu terpengaruh dengan fatwa ulama Wahabi yang mulai sangat geram dengan kegigihan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam memperjuangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Wahabi menuduh beliau sesat, ahli bid'ah, musyrik, kafir, dan lain sebagainya. Berbagai caci maki, fitnah, keji, bahkan ancaman pembunuhan pun dilontarkan oleh orang-orang Wahabi kepada beliau. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh seorang Wahabi yang bernama Dr. Abdul Qadir As-Sindi yang pernah menulis sebuah artikel berisi hinaan, cacian, fitnah, keji, bahkan ancaman kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di sebuah majalah yang bernama Al-Jami'ah Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika artikel tersebut menyebar ke seluruh penjuru Madinah, bahkan seluruh penjuru Arab Saudi, maka banyak kalangan yang merasa geram kepadanya. Sayyid Alwi Al-Maliki yang mengetahui hal itu pun segera mengajak beberapa muridnya untuk pergi ke Madinah menemui Dr. As-Sindi Wahabi tersebut. Dan ketika mereka bertemu, Sayyid Alwi Al-Maliki pun segera memberikan sejumlah uang kepadanya. Tanpa mengenalkan diri sebelumnya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pun langsung lantas pergi meninggalkannya. Dr. As-Sindi Wahabi itu pun langsung menyadari bahwa orang yang barusan memberikannya sejumlah uang itu adalah Dr. Sayyid Alwi Al-Maliki yang beberapa waktu silam ia hina habis-habisan di artikelnya. Dr. As-Sindi Wahabi itu pun langsung mengejar, merangkul, mencium dan berkata kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bahwa dia telah yakin sepenuh hati bahwa beliau adalah benar-benar cucu keturunan Rasulullah. Sebab tidak ada orang yang membalas cacian dan hinaan dengan hadiah kecuali dia adalah benar-benar cucu keturunan Rasulullah. Dan kini saya telah mengetahui sendiri betapa agungnya kepribadian Anda, wahai Sayyidi, ucap Wahabi tersebut kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia pun menangis sejadi-jadinya seraya memohon ampun dan maaf kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki atas tindakan konyolnya beberapa waktu silam yang telah menghina habis-habisan cucu keturunan Rasulullah tersebut. Sambil tersenyum, Sayyid Alwi pun memaafkannya hingga membuat kisah kemuliaan akhlak ini menjadi semakin sempurna. Itulah tadi sedikit cerita tentang keanehan yang dirasakan oleh seorang Wahabi yang mana dia telah menghina habis-habisan cucu keturunan Rasulullah, tapi dia malah mendapatkan uang dari orang yang dihinanya tersebut sehingga mengantarkan dia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kalau kita adalah orang yang dihina tersebut, apakah kita mampu untuk membalasnya seperti yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki tersebut? Saya rasa sulit.